selamat datang kembali di podcast Bicara, berbagi inspirasi, cerita, dan rasa. Dan untuk edisi hari ini, saya bersama dengan anak muda dari Kabupaten Ende yang mewakili Kabupaten Ende dan juga Provinsi NTT menjadi satu-satunya ya dari Kabupaten Ende dan juga dari Provinsi NTT menjadi wasit untuk cabang olahraga futsal di Pekan Olahraga Nasional di Aceh dan Sumatera Utara ya beberapa waktu lalu. Dan saya sudah bersama dengan Vian Tisa. Apa kabar? Puji Tuhan, alhamdulillah baik, Sehat ya? sehat, luar biasa, Betul ya, satu-satunya wasit futsal asal Kabupaten Ende dan Provinsi NTT ya. betul. Jadi tidak ada wasit lain di Provinsi NTT yang menjadi wasit futsal di PON kemarin, hanya Vian ya. Ya, Belum kita ngobrol-ngobrol nih soal bagaimana sampai bisa terpilih jadi wasit. Saya ingin tahu dulu nih, kenapa memilih jadi wasit futsal? Bagaimana ketertarikan awalnya dengan dunia futsal? oke. Em, Awal ketertarikan saya sampai menjadi wasit futsal Hmm. itu awalnya saya balik dari Surabaya itu tahun 2019. Hmm. Jadi ketika sampai di ND memang atmosfer futsalnya lagi naik-naiknya itu. Kebetulan ada senior juga, Kakak Arius Hmm. Geleraja. Dia bertemu saya dan mengajak saya. Kebetulan dia tahu bahwa passion saya ya dari orang olahraga. Hmm. Jadi ketika dia menawarkan untuk menjadi wasit futsal, saya mengiyakan dan saya bergabung dengan uh, AFKAP, Oke. Asosiasi Futsal Kabupaten Ende di Komisi Perwasitan Futsal. Hmm. Jadi mulai dari berawal dari situ saya ya sambil belajar. Hmm. Karena memang waktu di Surabaya sebelumnya saya memegang tim. Ya Oke. hanya Jadi pelatih. jadi pelatih tim di sekolah. Oke. Ya, kebetulan saya Hmm. ngajar di sana, mengampuni um, Ngajar di ekstra SMA, SMP, SMP SMP dan SD di Surabaya ya. di Surabaya di Vincentius. Berapa lama itu? Dari tahun 2013 ya. Hmm. Maaf, Sampai dari tahun 2012. 2012 sampai 2012 sampai resignnya itu tahun 2019. lama ya. Ya, jadi ya berawal dari situ. Jadi saya kuliah sambil Hmm. Kuliahnya memang mengajar. Kuliahnya di UNESA, di UNESA. Universitas Negeri Surabaya. Hmm. Ya, kebetulan waktu saat itu namanya juga cari ceperan-ceperannya. Oke. Ditawarkan mengajar ke SD dulu. SD Hmm. ya Vincentius itu dulu SD-nya Marcelo Ferdinand itu. Oke. Kebetulan juga dulu pernah tangani anak ini futsal. Ya, Ini memang sudah bagus sih dari dulu ya. memang dari kecil Oh, sudah memang sudah ketemu ya waktu itu ya. dari kecil. Dari Dari kecil dari. kecilnya memang sudah ketemu. Ya, Oh. tapi saya mengajarnya di SMP. Dia Hmm. yang di divisi SD, saya di SMP. Tapi ya tiap hari kesehariannya sering ketemu Satu anaknya kampung juga memang ya memang anaknya bakatnya memang dari kecil ya. dari kecil. Oke. Hmm. Jadi saya berawal dari situ melatih dan balik ke Ende diajak sama Hmm. Kakak Arios itu. Jadi lalu saya menggeluti di bidang perwasitan Hmm. tahun 2020 kalau tidak salah. Ya, pas masa masa Covid saya direkomendasikan oleh Ketua AFKAP, Kakak MSPR, Hmm. Kakak Jadin Yadin ya. Hmm. Warke, untuk bersama teman saya satu, Pak Bojan, mengambil lisensi wasit di Makassar. Ya, Oke. itu awalnya. Jadi mengambil Lisensinya apa itu? C. lisensi dua Lisen- daerah. Lisensi dua Ya, daerah ya. lisensi dua daerah. Jadi balik dari Makassar Hmm. kita mengikuti terus, mendapat tugas terus di wilayah Kabupaten Ende, uh, beberapa event termasuk event-event yang diadakan oleh AFKAP, mulai Mhm. dari jenjang usia, lalu dari uh, Universitas Flores Mhm. ya, Di kampus ya. khususnya di kampus Hmm. khususnya prodi ekonomi itu Hmm. sering tiap tahun mengadakan, kita juga pasti terlibat juga. Jadi sampai tahun 2023 akhir tahun 2023 kita direkomendasikan lagi ke ambil level 1 di Bandung. Mhm. Saya bersama
satu teman juga masih saudara, kita sama satu komunitas organisasi wasit futsal, lalu kita berangkat ke Bandung dan sampai di sana kita mengikuti pelatihan, tes fisik segala macam. Lalu kita lulus, puji Tuhan, kita mendapat lisensi level 1 nasional. Level 1 nasional. Berarti tingkatannya itu level 2 Dua daerah baru naik ke level 1 nasional. profesional, level 1 nasional, dan masih ada tahapnya satu ke arah profesional. Oke. Ya, jadi kita dari situ sudah mengantongi lisensi level 1 nasional, makanya direkomendasikan lagi oleh Ketua AFKAP, Kakak Yadin Warake. Kebetulan beliau juga terlibat di Asprof, ya, Asosiasi Sepak Bola Provinsi, bagian Komisi Futsal. Jadi puji Tuhan, terima kasih pada Ketua Asprof juga, Pak Chris Boy, sama Kak Yadin yang sudah merekomendasikan saya ke PSSI untuk mengikuti wasit Pekan Olahraga Nasional. Oke. PON. Itu seleksi dulu atau seperti apa? Kebetulan karena ini kan ajang setiap daerah ya, jadi perwakilan. Jadi sudah dipilih ya? Ya puji Tuhan ya, langsung dipilih, ditunjuk oleh Asprof AFP untuk berangkat ke Medan, karena futsal itu kan di Medan. Di Medan Ya. kemarin ya kan. Jadi, PON-nya itu di Aceh dan di Medan. ya. Pergelatannya itu di Medan. di kota Medan. Oke. Tapi sebelumnya kan sudah punya pengalaman Ya, gitu ya sudah punya pengalaman. Di ND sering jadi wasit futsal ya, hampir di pertandingan futsal. Pertandingan yang ada di Kota Ende, di Ruteng, bahkan sampai Labuan Bajo. Sampai Labuan Bajo Ya. juga ya. Itu yang jelas dapat bayaran ya. Ya, itu hitungnya honor wasit itu Honor pasti ya? ada. Tapi honornya lumayan ya Tergantung dari eventnya. Atau Event punya batasan tersendiri nih. Saya kalau dibayar di bawah ini saya tidak mau ambil, atau berapapun itu kita sudah sepakat di dalam organisasi, khususnya di komisi wasit itu, kita tidak bisa memberikan tarif secara individu. Sudah diatur ya? Sudah diatur. Jadi ada ADRT-nya. Sudah, ini standarnya sekian. Jadi terkadang ya itu masih masih ini rancu ya, bingung kayak harus begini. Padahal di aturannya memang sudah ada standar-standarnya. Baik. Dan kemudian akhirnya jadi wasit di PON kemarin. PON ya. Berangkat tanggal berapa waktu itu? Berangkat saat itu tanggal 26. 26. Ya, dari Kota Ende, transit ke Labuan Bajo, terus ke Jakarta, lalu ke Kota Medan. Oke. Persiapannya sebelum berangkat apa saja yang Vian lakukan? Untuk persiapannya itu saya diberitahu kalau tidak salah 3 minggu sebelum perhelatan. 3 minggu Ya, 3 minggu sebelum perhelatan saya dimotivasi oleh Ketua AFKAP, Kakak Yadin Warake, lalu ditelepon sama orang PSSI menyampaikan bahwa harus siap fisik yang prima. Ya, dari situ saya coba berlatihan. Kemudian akhirnya berangkat. Tanggal 26 itu ya. Tanggal 26 Agustus kalau nggak salah. Langsung ke Medan. Ya pastinya transitnya. Ya, transit dulu lah ya. Transit, tapi tujuannya Medan. Tujuan akhirnya Medan. Tibanya jam 1:30. Jadi salah satu peserta wasit yang paling terlambat. Sampainya masuk hotel jam 1:30. Kebetulan senior saya juga kan orang Palu, jadi kita di setel ya, di setting memang untuk jadi satu kamar. Jadi dia telepon saya, adik, nah besok ini kita langsung tes fisik. Oh, sampai di sana tes lagi. Tes fisik lagi. Tes ya? kebugaran. Oke. Ya, tes kebugaran. Lalu pagi jam 2:30, jam 2 masuk hotel, jam 2:30 sampai jam 2:30 atau jam 3 baru bisa tidur. Baru bisa tidur. Kan baru nyampainya jam 2 malam. Jam 2 karena kita turun di Kuala Namu itu jaraknya itu ke Deli Serdang itu kan jauh.
Itu jalan darat lagi ke sana? Jalan darat ya, Oke. sekitar 45 menitan. Hmm. Ya. Padahal malam itu. Hmm. Jadi sampai langsung istirahat. Kita kan Indonesia Tengah ya, Ya. selisih 1 jam. Hmm. Jadi dalam rundown-nya itu kita jam 6-nya harus sarapan dan siap untuk tes. Kita setel alarmnya jam 5. Hmm. Kalau kita di sini jam 5 kan pasti di sana kan jam 4. Hmm. Jadi kebetulan dia ini senior saya kan dari Palu, sama-sama Indonesia Tengah. Jadi setelnya alarm jam 5. Jadi saya baru tidur 1 jam disuruh bangun Tes. untuk persiapan tes. Tes jam berapa? Tesnya jam 7, cuman kita harus ada persiapan. Ya, Sudah harus prepare. tunggu di lobi, jangan sampai ada yang telat kan, apalagi kita baru. Ya itu pengalamannya. Jadi Itu tesnya apa saja yang dilakukan di tes? tes bip tes itu, lari. Tidur 1 jam kemudian tes lari ya? Ya, Tapi staminanya ya, oke lah ya. ya masih bisa, Masih bisa ya? masih bisa. Jadi turun ke lobi, ternyata kita pas sampai di lobi, kok ini masih sepi. Sementara kita ini Indonesia Tengah, jadi mereka ini masih tidur ini. Betul, kalau kita balik Setting ulang jamnya. jadi dia lagi baring-baring, saya juga sedikit ambil. Jadi sudah kamu tidur dulu, ambil setengah jam atau berangkat baru saya bangunin. Akhirnya kita berangkat langsung tes. Tes fisiknya ya puji Tuhan lah masih bisa mengantisipasinya. Oke, tesnya apa saja? Lari, tes fisik. fisik. Lalu tes saat penugasan itu pasti sinyal wasit, lalu ada pasal-pasal yang harus kita ada, yang harus Itu wawancara kita gitu ya, interview ya? tidak secara forum aja. Oh, Jadi forum. menyatukan persepsi. Pastinya kita Oke. menyatukan persepsi. Ada yang update atau apa ya kita harus bisa menyesuaikan karena Ada informasi terbaru. ada informasi gitu ya? terbaru, kita ada kuliah singkat di situ. Oke. Menjadi satu-satunya wasit perwakilan dari NTT begitu ya. Yang wasit di PON. Dan itu adalah pengalaman pertama. Pengalaman pertama. Jadi wasit di level nasional. Ya. Dengan event sebesar PON. Bagaimana rasanya? Ya bahagia pastinya. Bahagia diberi kepercayaan ke level Pekan Olahraga Nasional ya. Di mana semua wasit pasti mengidamkan ke situ. Ya. Pasti harapannya mereka pasti ke situ. Tapi ya saya pas diberi kepercayaan ya saya manfaatkan dan perasaan memang bahagia. Jadi banyak mengenal teman-teman termasuk wasit-wasit yang sudah terjun di liga profesional, bahkan yang sudah internasional seperti Mas Wahyu Wicaksono, ada Kang Subaiki, ya. Lalu ada Kang Windy, Mas Ridwan, lalu abang yang dari Palu itu, abang Ricky Rifandi, terus ada banyak teman-teman yang ya kayak Mas Evi yang itu yang saya sebut ini mereka yang sudah warawiri lah ya. Kebetulan di perfutsalan Indonesia. Kebetulan saya memang sedikit tidak merasa asing karena salah satu peserta wasit itu sahabat saya dulu waktu di UNESA. Kebetulan kita sama-sama jurusan di pendidikan olahraga. Saya kakak tingkat, dia sudah duluan terjun ke level profesional. Jadi ketika pembagian grup itu kita masuk dalam grup WhatsApp, saya melihat oh ternyata ada teman saya. Jadi saya bisa berkomunikasi terus dengan dia sampai di sana ya saya bergabung berbaur. Dan mereka welcome dan luar biasa ya mereka dengan kita itu terbuka. Jadi tidak pernah ada sharing ilmu juga ya. Sharing tidak ilmu ya. Mendampingi. Jadi saya apa adanya sampai di sana saya menyampaikan bahwa saya ini wasit baru jadi saya mohon bimbingan dan arahan. Walaupun di dalam wasit itu pasti ada rasa canggung antara satu sama lain karena SK-nya ya kita sama-sama wasit. Walaupun ada perbandingan senior dan junior, tapi untuk pengalaman kita butuh kan pendampingan dan mereka senang gitu ya, senang berbagi ya. Dan juga akhirnya ya mendapat teman yang luas dari berbagai daerah.
mayoritasnya dari Bandung. Teman-teman Teman-teman wasit sama dari wasit ya. Riau, dari Lampung, Seru lah ya seru, suasananya ya. seru. Dari Sumatera Utara juga. Semuanya satu hotel ya. Kita semua satu hotel. Dari Wasit situ ya semua. kita menjadi satu keluarga. Oke. Jadi referee nasional, futsal nasional. Oke, keren ya. Dan Vian, berapa pertandingan kemarin? Saya diberi kesempatan 3 pertandingan. 3 pertandingan. Tiga. Itu tanggal berapa mulai wasitnya? Saya lupa ya kalau pimpin pertama Hari keberapa? itu. Saya kalau tidak salah hari keempat apa hari kelima ya. Hari keempat atau Ya kelima. bersama Itu teman saya. pertandingan apa tuh? Yang pertama Sumatera Utara, tim putri Sumatera Utara melawan Papua Pegunungan. Oke. Itu main pertama, terus diberi kesempatan tim putra. Itu saya memimpin Banten kalau tidak salah ya. Banten melawan Sulawesi Selatan. Ya. Banten apa Lampung ya pokoknya itu. Terus yang ketiga yang di luar dugaan saya itu saya diberi kesempatan untuk memimpin peringkat ketiga putri untuk mencari peringkat ketiga putri. Jadi Itu perebutan peringkat ketiga. peringkat putri untuk mencari medali perunggu. Oke. Itu antara Papua Barat melawan tim tuan rumah Sumatera Utara. Wah, ini Yang sempat viral itu sempat viral itu. tekanannya luar biasa ini. Ya. Tekanan luar biasa dan sempat viral. Sempat viral. Sempat viral dalam arti ada sedikit insiden di situ. Ya, jadi tapi yang kita kan dari pertandingan pertama dulu. Pertama, pengalaman pertama itu wasit pertama di pertandingan pertama bagaimana tuh? Memang ya pasti nervous ada ya. Nervous ya. Tapi dalam benak saya ya saya ini saya anggap saja sama seperti saya mimpin DND. Jadi saya tidak ada pikiran yang ada rasa gugup atau apa. Ketika memimpin ya sudah rileks saja. Kita mimpin sesuai dengan aturan, ya, sesuai dengan LOTG yang ada. Kebetulan kita juga saling komunikasi kan sudah pakai alat, jadi ada komunikasi dalam dan aman ya, lancar. Aman. Pertama wasit. Aman. Ya, puji Tuhan ya diberi apresiasi positif, ya bagus lah. Ya, jadi saya di situ menambah percaya diri. Dan yang viral itu? Sumatera Utara tim tuan rumah melawan Papua Barat. Itu putri. Putri ya. Putri yang saring tonjok-tonjokan itu. Itu Vian wasit keberapa waktu itu? Saya wasit 1. Wasit 1. Saya dipercayakan wasit 1. Bedanya wasit 2 apa tuh? Tidak ada bedanya. Sama. Secara keputusan semua sama. Oke. Jadi itu bagaimana pengalamannya yang itu yang katanya viral. sempat viral itu bagaimana ceritanya? Jadi ya namanya dalam permainan futsal itu kan pasti ada apa ya, pelanggaran ada. Cuman ya namanya juga ada insiden, jadi terjadi chaos di situ. Yeah. Jadi chaos, teman saya dipukul sama pemain. Dipukul sama pemain. Pengalaman pertama nih ya? Pengalaman pertama dipukul sama pemain. Jadi ya kita memang sebagai wasit tidak bisa. Karena kalau kita respon pasti dampaknya pasti panjang. Ya kita hanya mengidentifikasi sih. Kita memang tugasnya untuk mengidentifikasi. Karena setelah itu kita akan membuat laporan khusus ke komisi komisi Dewan Hakim. Ya. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi ya kita untuk bersabar, untuk menahan emosi juga. Walaupun teman kita diserang juga ya kita tugasnya untuk harus bisa kontrol. Intinya menyelamatkan pertandingan ini. Menyelamatkan pertandingan ini untuk tetap berjalan dengan melanjutkan pertandingan itu dengan lancar. Oke. Jadi sempat heboh. Sempat heboh ya. Yang heboh itu kan pasti ada highlightnya penggalan-penggalan. Jadi ketika saya pulang ke sini, jadi teman ini bagaimana ceritanya? Ya kronologisnya seperti ini. Ya. Nah, kalau ya, orang mungkin sudut pandangnya beda-beda. Kalau yang berpikir yang negatif berarti harapannya saya kira kau yang kena pukul juga pada saat itu. Tapi bagi saya ya itu biasa. Dinamika apalagi di olahraga. Dalam olahraga itu biasa. Cuman saya menjelaskan bahwa ya kalau kita melihat secara keseluruhan kronologisnya itu pasti tahu kenapa sampai terjadi seperti itu. Oke. Baik. Apa momen yang paling berkesan selama di sana jadi wasit PON? Momennya itu yang pasti yang pertama diberi pengalaman untuk memimpin. Ya itu momennya.
Lalu saya diberi kesempatan untuk berkenalan secara luas dengan teman-teman wasit. Yang selama ini kita melihat kita pasti mengikuti kan. Kita Nonton di belajar. TV ya, Nah, itu di sambil YouTube. di YouTube, Hmm. di live MNC itu yang biasanya itu Liga Pro Nasional. Kita lihat teman-teman wasit itu kan. Kita pasti sebagai wasit pasti belajar dari teman-teman wasit Sudah duluan yang ya. sudah duluan. Jadi kita mengamati pergerakan, ya sinyal bagaimana mereka memberi sinyal. Ternyata sampai di sana bertemu langsung dan orang-orangnya care, mereka peduli dengan kita. Tidak ada yang sombong ya. Tidak ada, puji Tuhan tidak ada. Semuanya baik-baik. Semuanya sama kita family. Pokoknya saya sudah merasa mereka sudah jadi keluarga saya. Jadi tidak ada gap-gapannya, tidak ada. Pokoknya sudah masuk ke dalam kekeluargaan wasit futsal nasional. Sudah ada grup WhatsApp-nya ya? Sudah ada. Kita sering komunikasi. Oke. Jadi pasti kalau misalnya kita menemukan masalah di lapangan, kita pasti akan komunikasi dengan teman-teman wasit. Bang, saya kalau seperti ini bagaimana? Kita bukan komunikasi, berdiskusi. Diskusi ya. Ya. Oke, baik. Pernah tidak menghadapi waktu wasit kemarin di PON kemarin menghadapi keputusan-keputusan sulit, kemudian mendapat tekanan begitu dari luar? Pasti ada, ya. Mendapat tekanan dari supporter. Ya, namanya kita wasit ini ya tuli. Jadi harus bisa fokus ke lapangan. Iya. Fokus dan mengawasi jalan pertandingan. Tidak gampang ya jadi wasit ya? Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, semua orang tuh bisa jadi wasit, tapi tidak semua orang tuh bisa memimpin pertandingan sebenarnya. Semua orang bisa jadi wasit, Bisa, tapi tidak tidak semua orang bisa memimpin pertandingan. Kenapa begitu? Ya, karena memang kalau jadi wasit kan ya sudah main 5 lawan 5 ya sudah kau wasit. Apakah dia bisa mengerti LOTG? Manajemen dia dalam kepemimpinan, apakah dia bisa mengatur di situ? Itu yang ada istilahnya di pasar kan. Di LOTG ini ada 17 pasar. Di pasar 18 itu kita biasanya manajemen kepemimpinan. Pimpinan wasit. Seperti itu. Jadi bagaimana kita menghadapi pertandingan yang tensinya tinggi. Apalagi kayak itu perebutan peringkat 1 atau peringkat 2, Ya. peringkat 3 gitu. Itu Itu lebih kan tinggi tekanannya. Kita bisa mengatur kan. Ya. Jadi mereda emosi pemain, menegur. Yang pastinya kita harus tegas. Kartu kemarin berapa kali keluar? Kemarin merah Pernah tiga kali yang ada merah. ada yang insiden itu Oke. dari Sumatera Utara 1 sama Papua Barat 1 orang, terus Papua Barat 2 karena dua-dua ini mereka saling ini kan cekcok terus selang berapa menit cekcok lagi, tapi namanya sudah ada di dalam futsal ya. Kalau kau sudah melakukan kekerasan tidak ada ampun lagi, pasti red card. Itu salah satu ketegasan ya, salah satu yang harus ketegasan dimiliki oleh seorang wasit ya. Kalau kita membiarkan ya habis pertandingan ini, bisa rusak. Oke. Jadi selain ketegasan secara psikologis juga ya, kita juga harus punya kesiapan ya. Harus punya kesiapan menghadapi tekanan ya, otomatis kan kita bisa tahu karakter tim, terus kemampuan membaca situasi. Ya harus bisa. Jadi kita bisa baca ini karakter timnya seperti apa. Dari karakter tim kita mengerucut ke karakter pemain. Ya, kita bisa tahu mana nih tim ini yang bad player-nya mana ini. Jadi kadang-kadang dari situ yang bisa mempengaruhi tim jadi tensinya semakin tinggi. Jadi kita harus bisa menjaga itu. Oke, baik. Jadi pengalamannya luar biasa sekali. Ketika memimpin di sana, kan sebelumnya memimpin wasit di daratan Flores ini. Ya. Bagaimana perbedaannya di sana sama di sini? Yang pastinya bedanya karakter pemain. Apa karakternya bagaimana? Karakternya kalau kita di sini bukan kasar sih, keras. Keras ya. Ya, karena dalam keras dengan kasar ini beda-beda tipis. Kalau sudah masuk ke level nasional kan otomatis sudah ke skillnya, profesional ya. Sudah ke skill. Jadi kita tidak terlalu capek untuk dikerjain sama pemain-pemain. Jadi ya mereka main sesuai dengan pola, dan kebetulan ya, pelatihnya kan orang sudah berlisensi. Jadi tidak ada intervensi-intervensi yang berlebihan dari wasit.
Maaf, dari coachnya. Mhm. Jadi, kalau di sini masih ada Kalau di sini kan kejadian-kejadian masih kayak gitu. minim ya pelatih yang berlisensi, jadi mereka bukan apa ya, masih harus mengerti dulu LTG-nya ya. Pasti harus ada di dalam ambil lisensi kursus itu kan pasti ada eh, edukasi yang diberikan oleh instruktur supaya bagaimana mereka mendampingi timnya toh, supaya jangan ada hanya tiap kali hanya intervensi wasit, oh wasit itu wasit ini. Padahal yang Iya, seharusnya fokusnya ke pemain dulu. iya. Wasit itu sering jadi kambing hitam ya. Ya kalau menang dipuji, Kalau kalau kalah, kalah pasti dicaci maki. untuk menghadapi hal itu, kalau dari Vian Kalau bagaimana? saya secara pribadi ya biasa saja, sudah anggap hal yang biasa, otomatis. Tapi kembali lagi ke kita pada saat diberi tugas ya kita harus punya integritas dalam memimpin, ketegasan di situ. Itu yang harus dimiliki wasit ya. Ya harus. Integritas, Dan ketegasan apalagi? ketegasan. Mental. Mental. Ya. Jadi segala keputusan kita ambil yang betul-betul kita pahami, terus kita analisis, lalu keputusan apa yang harus dikasih, sanksinya apa, dan itu semua berdasarkan referensi yang ada di LTG. Mengambil keputusan itu kan dalam waktu yang singkat itu ya. Singkat. Jadi menganalisis sebuah kejadian, masalah itu. Kejadian itu dalam waktu hitungannya detik ya. ya, Kemudian mengambil keputusan itu ya, prosesnya ya itu kan bagaimana? kita lihat apakah ini dalam bentuk jenis pelanggaran. Jenis pelanggaran kan itu ada yang careless, ada reckless, ada yang menggunakan kekuatan berlebihan. Ada tahap-tahapannya. Jadi yang sedang itu paling keputusannya indirect free kick atau direct free kick, atau istilahnya tendangan bebas langsung atau tendangan bebas tidak langsung, atau istilahnya 2 kali sentuhan. Lalu jenis pelanggaran ini apakah harus yellow card, red card atau no card? Oke. Ya. Jadi itu analisa dalam Kita waktu pada saat analisa detik itu ya. sekian detik ambil keputusan. Dan itu kita ambil harus berdasarkan referensi di pasal 12 berkaitan dengan pelanggaran dan harus muasai semuanya dulu ya. harus Hatam ini semua pasal. harus hatam. Kalau tidak bahaya. Iya. Jadi kalau kita memberi keputusan kan otomatis kan berdasarkan dengan hukumnya. Kita tidak asal memberi. Oke, jadi keren ya. Berapa lama kemarin sana? 2 mingguan ya? 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. 3 pertandingan dipimpin. 3 pertandingan. Karena kita wasitnya itu ada 25 wasit ya, dibagi per pertandingan. Itu ya. Dan Vian dapat pertandingan yang paling berkesan itu yang penentuan peringkat 3 itu ya. Peringkat ketiga. Pengalaman yang sangat berharga. Dapat bayaran tuh. Dapat bayaran berapa? Ada kan ya? pasti kan ada. Lumayan ya, sesuai dengan profesional ya bayarnya. Ya, sesuai dengan aturan oleh PB PON. Panitia besar PON-nya. Sudah ada aturan berapa bayarannya wasit. Itu lumayan lah ya. Lumayan. Buat beli mobil. Banyak kebutuhan. Untuk kebutuhan yang harus diisi. Persiapan si kecil. Susu dan lain-lain ya. Belum lagi ibunya si kecil ya. Ya. Ayah yang bertanggung jawab ya. Luar harus. Oke, Vian. Menjadi wasit ini sebuah pilihan yang Vian jalani ya. Di samping menjadi seorang guru olahraga. Guru olahraga di SMK Suradikara. Ya. Kemudian juga menjadi wasit futsal dan sering memimpin pertandingan-pertandingan begitu. Ya. Bagaimana Vian melihat perkembangan wasit futsal di Provinsi NTT, kemudian di Kabupaten ND khususnya, dan bagaimana dengan mereka yang mungkin punya ketertarikan mau jadi wasit? Ya. Jadi untuk perkembangan futsal di NTT ini memang sangat luar biasa ya. Apalagi dari provinsi mereka, teman-teman yang di Kupang, itu mereka sebagai motivasi kami di sini. Jadi mereka juga lebih maksudnya sudah profesional juga. Ya, sudah profesional. Banyak yang kami belajar dari teman-teman yang di Kupang. Ya, kebetulan kita juga punya tim wasit ini yang berasal dari anak-anak Kupang, maksudnya yang kuliah di Kupang, yang sudah punya pengalaman di sana datang berbagi di sini. Kami juga yang selama di sini juga belajar dari teman-teman dari Kupang. Ya, kita saling share di sini. Karena kita satu badan organisasi, AFP, Asosiasi Futsal
Provinsi NTT. Provinsi. Jadi kita tahu. Jadi kita punya link di situ. Punya keanggotaan legalitas menjadi wasit provinsi. Provinsi ya. Jadi tidak abal-abal. Jadi ketika kita memimpin juga kita mendapat surat tugas rekomendasi dari ketua AFKAP. Dari ketua AFKAP merekomendasikan kalau kita memimpin di antar kabupaten pasti mendapat rekomendasi dari ketua AFKAP. Ya. Ketua AFP Pak Jimmy Sianto. Kalau kita memimpin di dalam kabupaten, kita pasti mendapat dari ketua rekomendasi dan surat tugas dari ketua AFKAP. Jadi legal. Kita memimpin sah. Jadi tidak ada di jalan ketemu sebentar Pak Wasit di sini. Tidak, kita profesional. Sekarang sudah profesional dan perkembangannya di dunia futsal ini semakin baik, semakin juga berkembang, semakin profesional. Banyak yang termotivasi untuk mau ikut. Seperti yang ada yang tertarik menjadi wasit juga. Ada. Banyak. Untuk menjadi wasit juga kita tidak semata-mata datang langsung mimpin. Banyak yang kemarin baru bergabung yang ada 3 orang. Ada 3 orang dan kita basicnya dari guru olahraga semua. Tapi ada yang dari luar juga. Yang kalau mau pingin belajar mari. Kita terbuka. Ya, kita terbuka untuk teman-teman. Jadi kita tidak menutupi. Jadi ada yang mau belajar, otomatis ada tahapan, ada level. Jadi mengamati dulu, pelajari aturan-aturannya. Terus butuh pendampingan. Ketika sudah. Jadi tidak harus guru olahraga ya? Tidak seharusnya guru olahraga. Dari teman-teman yang lain bisa. Yang penting dia menguasai LOTG. Ya, jadi bergabung mereka mengikuti dulu, memperhatikan, tidak langsung terjun. Mereka di tempat khusus untuk wasit, mereka mengamati, melihat sambil diskusi dengan teman-teman. Oh ini jenis pelanggaran, pokoknya ada di situ. Biasanya ada mentor kami. Ada mentor, jadi pendampingan. Jadi yang sudah senior mendampingi yang junior yang baru gabung. Jadi kita tidak di forum, kita tidak pakai sistem gitu, tapi kita pakai mentor. Jadi teman-teman yang datang gabung, mari. Akhirnya ya mereka siap untuk memimpin. Ketika memimpin itu kita mencatat. Sudah berapa event dia pimpin. Itu jadi ya itu sebagai tolak ukur supaya ketika ada pengambilan lisensi, mereka sudah ada dasar itu. Jadi tidak kosongan mengambil lisensi. Jadi mereka sudah layak mengambil lisensi. Mereka sudah memimpin sekitar 20 event dalam 1 tahun misalnya. Jadi levelnya itu yang baru itu pasti kita fokuskan ke yang jenjang SD, terus kalau pemimpin kedua dia sudah bisa naik ke level SMP misalnya. Lalu ke level SMA, terus open turnamen. Ya. Dan Fian kan sudah punya pengalaman di level nasional. Tentunya ini juga berbagi dengan. Ya, pastinya kita berbagi. Wasit-wasit yang di sini ya. Ya. Oke, baik. Dan apa pesan dan juga harapan Fian untuk wasit futsal, untuk perkembangan futsal di ND dan juga di NTT? Wasit futsal ya untuk teman-teman yang tetap berlatih ya, dan belajar terus ya. Kalau ada waktu ya buka di YouTube, di FIFA Plus, lihat lagi pertandingan ulang antar negara yang ya kita belajar, yang wasit-wasit sudah berlevel internasional. Dari situ bagaimana pergerakannya, mengambil keputusan ya, kita harus banyak belajar di situ. Terus banyak literasi ya, tentang LOTG-nya. Kan LOTG ini sering update terus. Ini sekarang ini kita sudah dapat aturan baru. Kemarin yang di waktu PON itu masih pakai 2024, ya sekarang sudah 2025. Ada beberapa yang upgrade terus ya. Di-upgrade terus tiap tahun. Android ya. Nah, ini puji Tuhan tanggal 27 saya berangkat ke Jakarta untuk mengikuti seleksi wasit futsal untuk kompetisi tahun 2025. Kompetisi apa itu? Kompetisi PSSI. Ya. Itu klub atau? Itu Liga Pro, Okay. Liga Nusantara, ada Popnas, ada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Jadi kita ambil bagian semua di situ. Nanti PON, ya. Nanti akan dibagi sama
pengurus di pusat gitu ya. Ya, ini kita Jatuhnya gimana? dari NTT ini direkomendasikan 3 orang. Hmm, Jadi kemarin saya mendapat surat itu saya share ke teman-teman yang lain. atasan, Mhm, ya, ke ketua AFKAP, terus ketua AFKAP ke Asprof, mhm, lalu ke AFP, dan mereka mengakomodir. Jadi mereka mengirim teman-teman kami bertiga yang kemarin ambil lisensi level 1 nasional. Karena syaratnya harus punya lisensi 1 nasional, Pak. Sehingga dikirimin tanggal 28 mulai di Depok sampai tanggal 3. Dan itu kita ikut workshop dan seleksi wasit futsal nasional kompetisi PSSI 2025. Oke, keren ya. Ya. Jadi semakin dapat banyak kesempatan ya setelah punya pengalaman kemarin di level Ya. nasional ya. Puji Tuhan. Ya. Apa planning ke depannya apa, Pian? Gimana? Planningnya apa lagi ke depan? Planningnya ya pulang dari mengikuti seleksi kita tinggal menunggu. Kalau otomatis ya agenda yang dijalankan oleh AFKAP atau dominasi futsal ND punya ini kan ada EO-nya. Itu kita tetap berjalan terus. Oke. Ada kompetisi yang di ND ini terus continue. Ya, baru-baru ini sudah sekali jalan ada jenjang SMP, SMA dan Open Tournament kita sekali jalan. Nanti tanggal 3 ini kita ada lagi U19 antar klub. Nah di situ kita sambil belajar, sambil menunggu event-event yang diadakan oleh PSSI. Kita semua sama, dari provinsi-provinsi lain juga melakukan hal yang sama. Ada kompetisi lokal di situ. Jadi pada saat pemanggilan untuk mengikuti kompetisi yang di bawah naungan PSSI, ya kita siap untuk datang. Oke. Jadi sambil tunggu, ya, ambil yang di sini. Ya, gitu ya. itu pasti. Sambil belajar Sambil tadi. Belajar Ini kita terus, ya. ini belajar, ini belajar kan belajar tidak akan terus. pernah habis ya. Belajar tidak akan pernah habis. Oke, baik. Keren sekali, Vian. Terima kasih sudah berbagi ceritanya, berbagi kisah-kisah inspiratifnya terkait dengan dunia wasit futsal ya. Mungkin sebagian orang banyak yang belum tahu bagaimana dunia perwasitan khususnya wasit futsal ini ternyata cukup rumit juga dengan berbagai dinamikanya ya. Dan tentunya ini sebuah hal yang berharga sekali untuk kita semua dan juga untuk pemirsa YouTube RRIND di program podcast Bicara ini. Semoga obrolan saya dan juga Vian ini bisa menambah referensi kita semua semakin mengerti tentang futsal ya dan bagaimana dinamika di dalamnya ya, Vian. Oke, Vian, terima kasih sudah sama-sama bincang-bincang di podcast Bicara sore ini, dan terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah menyaksikan podcast Bicara, berbagi inspirasi, cerita dan rasa di RRIND ya. Jadi untuk kita akan jumpa lagi di episode berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya di